aku lanjut. Jadi uji T itu uji secara parsial, uji F itu uji secara simultan. Nah, parsial maksudnya gimana secara individu. Jadi kayak kompetensi kerja sendiri terhadap kinerja berapa, beban kerja sendiri terhadap kinerja berapa gitu. Ya di sini. Lanjut kita ke uji F ya. Nah, uji F itu secara kebersamaan. Jadi berduanya tuh berapa sih? Berpengaruh nggak sih mereka? Nah, jadi udah ada rumusnya. Ini rumusnya ya. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari tabel. Jadi kita nggak bingung lagi. Nih, 41. Tuh kan di sini. Tuh, ini. Nah, uji F ini kita kelihatan dari sini 2,524. Artinya kan lebih besar dari 1,6. Artinya mereka berdua secara simultan mempengaruhi kinerja. Jadi kompetensi kerja dan beban kerja itu berpengaruh terhadap kinerja gitu secara bersamaan lah. Kalau tadi kan beban kerja tuh ternyata tidak berpengaruh kan kalau secara parsial secara sendiri-sendiri. Tapi kalau secara bersama-sama dia berpengaruh gitu. Nah, uji determinasi di sini tuh untuk mengetahui berapa persen sih, berapa besarnya hubungan mereka gitu berdua nih. Artinya 11,5%. Jadi beban kerja, kompetensi kerja dan beban kerja berpengaruh sebesar 11,5% terhadap kinerja. Nah, terus lanjut ke pembahasan gitu. Jadi fokusnya kayak gitu. Paham kan maksud aku? Nanti kalau bingung boleh ya. Jadi pertama kita harus uji dulu validitas dan validabilitas sebagai pretest lah intinya. Selanjutnya kita udah valid dan udah oke kita sebarkan. Nah setelah kita sebarkan kita harus uji dulu asumsi klasik ada normalitas, heterogenasitas dan multikolonialitas. Kalau normalitas bisa lihat dari tiga, ada ada histogram, ada pivot, ada Kolmogorov. Tapi yang lebih biasa utama ada Kolmogorov. Nah nilainya harus lebih besar dari 0,05. Tadi kan 0,29, nah itu kan lebih besar dari 0,05, maka disebut normal. Selanjutnya, heterogenasitas terlihat aja dari gambarannya tadi. Dia menyebar tidak membentuk pola tertentu kan, jadi dia tidak terjadi heterogenasitas. Dan yang terakhir multikolonialitas. Jadi nilai tolerannya harus lebih besar dari 0,1. Ingat-ingat ya. Kalau nilai VIF-nya harus kurang dari 10. Nah, tadi kan 0,9, berarti lebih dari 0,1 kan. Terus nilai VIF-nya kurang dari 10 yaitu 1, tadi 1,3 berapa gitu. Berarti kan kurang dari 10. Nah, selanjutnya baru uji regresi linear berganda. Nah, uji regresi linear berganda tuh terlihat dari nilai beta tadi. Jadi per individu gitu juga setiap kenaikan apa namanya bertambah satu satuan kompetensi kerja berarti bertambah juga si kinerjanya. Nah, tapi berbanding balik terbalik dengan beban kerja. Kalau semakin tinggi beban kerja pasti akan semakin turun kinerjanya gitu. Baru nanti masuk ke uji T dan uji F gitu. Ini kalau pembahasannya nggak apa-apa ya, nggak usah dijelasin gitu. Yang penting kata-katanya nyampe gitu.